sebenarnya mudah untuk membuat porang-porang jumbo. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah kadar glukomanan di porang ini tinggi? Itu yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat tani, membuat porang jumbo itu bukanlah hal yang sulit. Sebenarnya mudah untuk membuat porang-porang jumbo, porang-porang besar yang satu musim bisa 2 kilo, sekilo, 2 kilo, dan di 2 musim mencapai 5-6 kilo. Di porang itu mudah membuat porang-porang jumbo. Tapi yang susah atau tidak gampang itu adalah membuat rendemennya tinggi atau kadar glukomanannya tinggi. Karena yang laku dijual atau yang dihargai mahal oleh importir itu adalah kandungan glukomanan dari porang, bukan besarnya porang. Jadi selama ini kita petani belum mendapat istilahnya pengetahuan yang pasti untuk standar penanaman porang untuk mendapatkan rendemen yang tinggi atau kadar glukomanan yang tinggi. Itu bagaimana cara penanamannya atau pemupukannya, itu sampai saat ini belum ada sama sekali. Jadi istilahnya standar baku untuk mendapatkan rendemen yang tinggi itu bagaimana. Jadi selama ini yang saya ketahui, untuk mendapatkan kadar glukomanan yang tinggi atau rendemen yang tinggi itu adalah dengan memanen porang minimal di usia 2 musim atau 3 musim. Jadi banyak senior-senior petani porang yang sudah lama menanam porang dan sudah lama kirim ke pabrik. Beliau berkata bahwasanya yang diminati oleh pabrik atau yang porang-porang yang mempunyai rendemen tinggi atau kadar glukomanan yang tinggi itu adalah porang-porang yang usia di atas 2 musim. Jadi di porang itu untuk membuat jumbo itu gampang. Jadi bukan hal yang mudah atau bukan hal yang sulit. Karena porang itu sangat luar biasa perkembangannya, mulai dari katak, kemudian membentuk umbi baru, kemudian pembesaran umbi dari umbi semusim kemudian menjadi umbi 2 musim. Itu memiliki perkembangan yang luar biasa. Gak usah jauh-jauh, saya memiliki beberapa contoh porang-porang jumbo. Ini adalah umbi porang 2 musim yang dari bibit sekitar setengah kilo sampai 6 on. Karena saya tidak menimbang satu persatu bibit tanaman atau bibit umbi porang saya yang saya tanam tahun lalu, tapi kisaran setengah kilo sampai 1 kilo seperti ini. Ini sekitar 7 on sampai sekilo kurang lebih. Jadi bisa dibayangkan
dari umbi 1 kilo atau umbi setengah kilo menjadi umbi ini sekitar 7 kilo. Jadi sebenarnya mudah untuk membuat porang-porang jumbo. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah kadar glukomanan di porang ini tinggi? Itu yang kita tidak tahu. Ini kemarin saya bongkar karena terkena busuk batang. Jadi terpaksa saya angkat karena sebenarnya belum normal maksimal. Batangnya masih agak segar gitu. Tapi sudah terkena busuk pangkal batang, jadi terpaksa saya bongkar dan saya bawa pulang. Ini saya semprot pakai cuka kayu murni dan akhirnya pembusukan berhenti. Dan kembali lagi ke porang jumbo. Jadi porang itu memiliki pertumbuhan yang sangat luar biasa, mulai dari katak yang seukuran segini, aduh maaf jatuh, dari katak yang sekitar 2 gram dalam satu musim tanam sekitar 6 bulan menjadi setengah kilo atau menjadi 1 kilo. Itu adalah perkembangan yang luar biasa dari porang. Kemudian di musim kedua dari umbi 1 kilo menjadi umbi 6 sampai 7 kilo. Jadi ini menjadi 7 kali lipat dalam 6 bulan, dan ini menjadi bisa dikatakan 100 kali lipat dalam 6 bulan. Jadi apa syaratnya untuk membuat porang-porang jumbo? Itu adalah porositas tanah atau kegemburan tanah. Jadi contohnya seperti di media polybag ini adalah full kompos dengan dolomit. Jadi tanahnya sangat gembur sekali, jadi bisa dilihat, bisa ditekan dengan jari saja, bisa ditandai bahwasanya tanah di dalam polybag ini tidak mengalami pengerasan atau tetap dalam keadaan gembur. Dan bisa dilihat ini adalah umbi yang menekan polybag. Jadi bisa dilihat dari perubahan bentuk. Dan batangnya hanya sebesar ini. Dikunci untuk pembesaran umbi itu adalah porositas tanah atau kegemburan tanah. Dan pupuk dasar kompos fermentasi, kemudian disusul dengan penggunaan pupuk sintetis, bisa NPK untuk melengkapi nutrisi dan membuat bobot dari umbi-umbi porang. Dan untuk diketahui ya sahabat tani, bahwasanya jenis umbi-umbian itu sangat banyak menyerap kalium dan fosfat. Jadi untuk membuat bobot dari umbi porang, kita bisa diistilahkan meningkatkan rendemen dari porang, itu bisa menambahkan pupuk fosfat dan kalium. Tapi untuk porang ini bisa memilih
pupuk kalium yang tidak mengandung klorin, karena umbi porang itu sangat mudah teracuni oleh klorin, seperti halnya kentang. Jadi klorinnya ini yang bisa meracuni atau berakibat munculnya pembusukan atau benjolan-benjolan di porang, seperti halnya pada tanaman kentang. Jadi menghindari penggunaan pupuk sintetis yang memiliki kandungan klorin. Jadi banyak beredar di toko-toko pertanian. Jadi pupuk kalium non klorin, ada KNO3 contohnya, itu adalah pupuk kalium yang memiliki klorin yang sangat rendah. Jadi kalau ingin membuat porang-porang jumbo atau porang-porang besar, itu adalah kuncinya porositas tanah atau kegemburan tanah, dengan menambahkan bisa arang sekam, kompos yang sudah difermentasi dari kohe kambing ataupun kohe kelinci ataupun kohe sapi, terserah, yang penting difermentasi. Kemudian pupuk susulan, menggunakan pupuk sintetis untuk meningkatkan bobot atau rendemen atau kadar glukomanan atau padi, itu menggunakan fosfat dan kalium yang non klorin. Jadi demikian sahabat tani apa yang bisa saya sampaikan sore ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran sampai nanti di penghujung bulan Ramadan. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya. Juga untuk saling sharing atau kritik, saran, dan juga masukan-masukan bisa di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.